Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah penjelajahan yang cukup unik dan personal saya rasa. Kita mau masuk ke inti sebuah pemikiran. Kita akan kupas tuntas nih materi yang Anda berikan, sebuah teks reflektif, bentuknya puisi, judulnya Al-Khabir, Sifat Allah yang Maha Mengetahui, karya Kak Suhemi. Nah, misi kita hari ini itu membongkar makna Al-Khabir. Ini kan salah satu nama atau sifat Allah yang fundamental ya. Kita lihat gimana digambarkan di tulisan ini dan apa relevansinya buat kita semua. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Penulis ini langsung memulai dengan inti, khabir sebagai sifat Allah yang maha mengetahui. Tapi yang menarik nih, ini bukan sekedar pengetahuan pasif loh. Teks ini menekankan bahwa dia itu menyingkap yang tersembunyi, mengabarkan segala rahasia, dan memperlihatkan yang ditutup-tutupi. Ada nuansa aktif di situ ya, bukan cuma tahu doang. Persis. Penekanan pada kata kerja menyingkap, mengabarkan, terus memperlihatkan itu kunci banget. Menurut pemahaman yang ditawarkan puisi ini, ya pengetahuan Allah itu bukan cuma kesadaran statis. Ia digambarkan sebagai sebuah daya yang secara aktif gitu membongkar, mengungkap, membawa keterang apa yang tadinya sembunyi atau ditutupi. Ini ngasih dimensi yang lebih dalam, mungkin bahkan ya sedikit mengusik ya buat konsep maha mengetahui. Jadi bukan cuma tahu tapi juga aktif membuka tabir. Iya ya, ada kesan nggak terhindarkan gitu ya di sana. Dan penulis langsung membangun di atas fondasi aktif ini dengan kalimat yang, tegas banget. Tiada yang goib baginya, tiada yang rahasia di hadapannya. Ini kedengarannya mutlak ya, tanpa kecuali. Seberapa jauh sih kemutlakan ini ditekankan dalam puisi ini? Rasanya kayak nggak ada ruang sedikit pun buat sesuatu yang benar-benar private dari perspektif ilahi ini. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana puisi ini nggak berlama-lama di abstraksi teologis gitu. Penulisnya segera narik itu ke konsekuensi nyata dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa implikasi dari kemutlakan itu adalah setiap dusta akan dibuka, setiap selubung akan terkuak, hingga nyata senyata-nyatanya. Jadi keabsolutan pengetahuan ilahi ini, menurut pemahaman di tulisan ini, secara langsung berarti bahwa ya segala bentuk kepalsuan, kebohongan, atau apapun lah yang coba disembunyiin, pada dasarnya nggak punya tempat berlindung permanen. Cepet atau lambat, ya selubungnya bakal kebuka. Ini bukan sekedar potensi, tapi udah kayak kepastian gitu dalam pandangan penulisnya. Kepastian yang, cukup menggugah ya. Ini langsung membawa kita pada pertanyaan reflektif yang diajukan penulis sendiri dalam puisinya. Lalu untuk apa kita berdusta? Untuk siapa menyembunyikan? Pertanyaan ini rasanya kayak sebuah interupsi gitu. Kayak panggilan buat berhenti sejenak dan mikir. Kalau kesadaran khabir ini berarti segalanya bakal terungkap, bukankah tindakan nyembunyiin itu jadi sia-sia secara fundamental? Ngapain susah-susah nutupin sesuatu yang ujung-ujungnya pasti kelihatan? Benar sekali. Pertanyaan itu fungsinya kayak cermin ya, dan gagasan ini diperdalam lagi oleh penulis, sampai ke tingkat akuntabilitas diri yang sangat mendasar. Bahkan mungkin terasa agak sedikit menyeramkan ya buat sebagian orang, dikatakan bahwa kesadaran Allah ini begitu total, begitu menyeluruh, sampai-sampai melalui mata, telinga, kulit, setiap organ bersaksi, setiap diri memberitakan. Wah, ini gambaran yang luar biasa kuat. Bukan lagi soal orang lain tahu atau enggak, tapi diri kita sendiri, tubuh kita, indera kita, yang jadi saksi bisu, yang pada akhirnya bakal bicara di hadapan pengetahuan yang maha mengetahui itu. Jadi, akuntabilitasnya jadi internal dan ya nggak terelakkan. Itu perspektif yang benar-benar ngubah cara pandang soal kesaksian ya. Bukan lagi eksternal, tapi dari dalam diri. Menarik banget gimana konsep akuntabilitas internal ini dibangun. Nah, setelah bangun fondasi tentang keniscayaan terungkapnya segala sesuatu, puisi ini kemudian ngenalin sebuah kontras penting nih, antara hak dan batil. Bisa dijelasin nggak gimana penulis bedain keduanya dalam konteks ini? Tentu, jadi penulis menyajikan hak itu sebagai esensi kebenaran, sesuatu yang sejati, yang hakiki, yang punya substansi real. Sementara batil digambarkan sebagai kebalikannya. Kepalsuan, kesia-siaan, sesuatu yang kosong, nggak punya dasar kuat, kayak fata morgana gitulah. Perbedaan ini fundamental banget dalam kerangka berpikir yang disajikan. Oke, dan gimana hubungan antara hak dan batin ini sama Allah menurut puisi ini? Apa sumbernya beda gitu buat keduanya? Iya, penulis secara eksplisit mengaitkan sumber keduanya. Hak diposisikan sebagai sesuatu yang asalnya dari Allah, sejalan sama kehendaknya, diridhoi olehnya.
Konsekuensinya, karena berasal dari sumber yang abadi, maka hak itu sendiri sifatnya kekal, bakal bertahan. Sebaliknya, batil digambarkan sebagai segala sesuatu yang sumbernya bukan dari Allah, yang bertentangan dengan kehendaknya. Makanya dia bersifat fana, sementara pada akhirnya bakal lenyap, musnah. Dan yang menarik nih, dikatakan tak berbekas di hadapannya. Seolah-olah keberadaannya sendiri nggak diakui gitu dalam realitas ultimatifnya. Tak berbekas di hadapannya. Wah, itu frasa yang kuat banget ya. Kalau gitu, gimana sifat Al-Khabir yang maha mengetahui ini berperan dalam dinamika antara hak dan batil ini? Apa hubungannya? Nah, disinilah kalau kita ikuti alur pemikiran dalam puisi ini, peran sentral Al-Khabir jadi jelas banget. Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu sampai ke esensinya yang paling dalam, dia secara inheren ya, maha tahu mana yang sejati hak dan mana yang palsu batil. Pengetahuannya yang mutlak dan sempurna inilah yang jadi standar ultimatif, garis pemisah yang gak terbantahkan antara keduanya. Di hadapan kesadarannya yang total itu, kepalsuan batil kehilangan topengnya, kehilangan daya tahannya. Dia bakal terdedah sebagai kepalsuan dan akhirnya lenyap tanpa ninggalin jejak berarti. Sementara kebenaran, hak, bakal tetap tegak, dikenali, dan diakui. Jadi Al-Khabir itu bukan cuma tahu, tapi pengetahuannya itu sendiri yang menegakkan realitas hak dan nyingkirin ilusi batil. Jadi, kesadaran akan Al-Khabir ini bukan cuma soal fakta bahwa Allah tahu, tapi lebih dalam lagi ya. Ini tentang pemahaman bahwa pengetahuannya itu fondasi dari realitas itu sendiri, yang memvalidasi apa yang benar dan menihilkan apa yang palsu. Ini membawa kita pada dimensi praktis yang juga disinggung dalam puisi ini. Ada saran buat nyebut nama Allah, spesifiknya Bismillahirrahmanirrahim, sebelum mulai setiap ucapan dan langkah. Kenapa anjuran ini muncul dalam konteks pembahasan sifat khabir? Puisi ini nyebut tujuannya, agar bernilai, agar berpahala, agar berujung pada kasih sayangnya. Gimana kita memahami kaitan ini? Anjuran memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita letakkan dalam kerangka kesadaran Al-Khabir, seperti yang dibangun penulis ya, bisa dimaknai sebagai sebuah tindakan sadar. Ini kayak semacam deklarasi niat di awal gitu. Dengan nyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita seolah-olah secara sengaja nyoba nyelarasin tindakan atau ucapan kita dengan apa yang hak, apa yang berasal darinya dan diharapkan dapat ridhonya. Ini upaya proaktif buat ngebungkus perbuatan kita dalam kesadaran bahwa Allah maha mengetahui segalanya, niat dibaliknya, prosesnya, potensinya, tujuannya ya seperti yang disebut tadi, biar tindakan itu nggak jatuh ke kategori batil yang sia-sia dan tak berbekas, tapi justru punya nilai, berpahala, dan akhirnya ngundang rahmatnya. Ini cara menjadikan kesadaran Al-Khabir sebagai pemandu aktif dalam bertindak. Sebuah upaya sadar ya, buat mengundang nilai hak ke dalam tindakan kita. Dengan kesadaran penuh bahwa Allah maha melihat dan mengetahui. Ini ngasih makna yang lebih dalam pada praktek yang mungkin sering kita lakuin secara rutin aja. Dan buat negesin betapa pentingnya sifat ini, penulis bahkan nyebutin sebuah info kuantitatif yang menarik. Betul. Penulis nyelipin informasi bahwa nama atau sifat Al-Khabir ini disebut sebanyak 45 kali di dalam Al-Quran. Penyebutan berulang ini ya tentu aja bukan tanpa makna ya. Dalam tradisi tafsir kan, pengulangan seringkali nandain penekanan atau signifikansi khusus dari sebuah konsep. Angka 45 kali ini seolah jadi penguat argumen tentang betapa sentralnya kesadaran akan sifat maha mengetahui Allah ini dalam keseluruhan pesan Al-Quran. Angka 45 itu emang ngasih perspektif ya, soal frekuensi dan penekanannya. Selain angka nih, apa penulis ngasih contoh konkret dari Al-Quran dalam puisi ini buat ilustrasi gimana sifat khabir ini bekerja dalam situasi yang sangat spesifik dan personal gitu? Ada, dan ini contoh yang cukup kuat ya buat nunjukin jangkauan pengetahuan Allah yang dibahas. Penulis secara eksplisit merujuk pada sebuah kisah dalam surah At-Tahrim ayat 3. Tanpa perlu masuk ke detail kompleks kisahnya sih, inti relevansinya itu adalah Allah ngungkap sebuah percakapan rahasia atau informasi yang coba disimpan oleh salah seorang istri Nabi Muhammad SAW dari beliau. Nah, ketika Nabi tahu hal tersebut, beliau nanya gimana informasi itu bisa sampai ke dia.
Ya, puisi ini ngutip esensi dari jawaban yang diterima Nabi, yang asalnya dari Allah. Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui, Al-Alim, maha mengenal, Al-Khabir. Penggunaan contoh ini dalam puisi tujuannya buat menggarisbawahi bahwa pengetahuan Allah, Al-Khabir, itu benar-benar nembus ranah yang paling privat sekalipun. Bahkan percakapan rahasia dalam lingkup rumah tangga Nabi. Gitu, jadi nggak ada level kerahasiaan yang bisa ngehalangin pengetahuannya. Contoh dari surah At-Tahrim itu benar-benar nusuk tajam ya ke ide bahwa nggak ada pengecualian, nggak ada ruang aman dari pengetahuan ilahi ini. Ini memperkuat kesan kemutlakan yang kita bahas di awal tadi. Setelah ngasih definisi, implikasi, kontras, saran praktis, dan contoh, puisi ini kayaknya bergerak ke arah kesimpulan atau pesan inti yang pengen ditanamkan. Ada seruan langsung ke jiwa gitu ya. Iya, menjelang akhir ada semacam puncak nasihat gitu, yang dirangkum dalam seruan yang sangat personal. Wahai jiwa, ingatlah selalu, Allah Maha Khabir. Segala yang dirahasiakan akan dibuka, segala yang kita simpan akan disingkap. Ini kayak ngikat semua benang merah pembahasan sebelumnya jadi satu pengingat fundamental yang harus terus-menerus dihadirkan dalam kesadaran kita. Kata selalu di situ menekankan kontinuitas kesadaran yang diharapkan. Ingatlah selalu. Sebuah pengingat yang konstan. Tapi apakah tujuan pengingat ini cuma buat nanamin rasa diawasi yang mungkin malah bikin cemas? Atau ada tujuan lain yang lebih konstruktif menurut alur puisi ini? Tentu ada tujuan yang lebih dari sekedar nanemin rasa diawasi. Penulis langsung nyambungin pengingat itu dengan sebuah ajakan positif. Maka berjalanlah di jalannya. Ini nunjukin bahwa kesadaran akan Al-Khudir, kesadaran bahwa nggak ada yang tersembunyi dari Allah, seharusnya berfungsi sebagai motivasi utama buat milih dan napakin jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Logikanya kan simpel ya. Kalau pada akhirnya semua bakal terungkap di hadapannya, kenapa nggak dari awal aja milih jalan yang emang dia kehendaki? Jadi, kesadaran ini bukan dimaksudkan buat melumpuhkan, tapi justru buat ngarahin energi dan pilihan kita ke arah yang positif dan benar. Jadi ini semacam logika transparansi ultimatif gitu ya, yang mendorong pada integritas. Oke, kalau kita coba rangkum pemahaman yang kita dapat dari ngupas puisi Kasuhaimi ini ya, Al-Kabir itu digambarkan bukan cuma sebagai entitas yang tahu segalanya secara pasif. Lebih dari itu, ia adalah kesadaran ilahi yang secara aktif menyingkap, ngebongkar selubung, dan jadi standar yang misahin kebenaran sejati, hak, dari kepalsuan yang sia-sia, batil. Konsekuensinya sangat personal dan praktis. Ini adalah sebuah undangan kuat buat ngejalanin hidup dengan tingkat kesadaran dan integritas yang tinggi. Kenapa? Karena pada dasarnya nggak ada perbuatan, ucapan, atau bahkan niat terdalam ya. Betul. Nggak ada yang bisa benar-benar disembunyikan dari pengetahuan mutlak Allah. Rangkuman yang pas banget. Dan kalau kita perhatikan baris-baris paling akhir dari puisi ini, tujuan akhir dari semua kesadaran ini jadi makin terang benderang. Penulis nutup dengan harapan atau doa agar yang tampak dan yang tersembunyi tetap terjaga dalam ridhonya. Ini nyeratin sebuah aspirasi luhur, mencapai keselarasan total antara apa yang kita tampilin secara lahiriah yang tampak dengan kondisi batiniah kita, niat dan pikiran kita yang tersembunyi. Dan bukan cuma selaras, tapi keselarasan itu harus ada dalam bingkai keridhaan Allah. Inilah tampaknya ya, buah termanis dari hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh akan kehadiran dan pengawasan Al-Khabir. Mencapai kondisi di mana nggak ada lagi yang perlu disembunyiin, karena baik lahir maupun batin udah sejalan sama apa yang benar dan baik di matanya. Sebuah tujuan yang indah banget ya. Keselarasan lahir dan batin dalam keridoannya. Itu benar-benar ngasih perspektif tentang puncak dari menginternalisasi makna Al-Khabir. Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Diskusi kita kan ngikutin alur puisi ini, banyak nyorot gimana Al-Khabir nyingkap hal-hal yang mungkin pengen kita sembunyiin. Dusta, rahasia yang kurang baik, kepalsuan. Tapi, coba kita putar sedikit lensanya, sambil tetap pegang esensi Al-Khabir sebagai yang maha mengetahui segalanya, gimana kalau kita renungkan fakta bahwa Allah, dengan sifat khabirnya itu, juga maha mengetahui secara sempurna niat-niat baik kita yang mungkin gak pernah keucap. Amal-amal kebaikan kita yang kita lakuin diem-diem tanpa seorang pun tahu. Perjuangan internal kita ngelawan keburukan yang gak kelihatan mata manusia. Gimana kesadaran bahwa semua kebaikan tersembunyi itu juga diketahui, dihargai, dan gak sia-sia di hadapan Al-Khabir bisa ngubah cara kita mandang nilai diri kita?
motivasi kita buat berbuat baik bahkan pas nggak ada pengakuan dari dunia. Mungkin kesadaran ini bisa jadi sumber ketenangan, kekuatan, dan motivasi intrinsik yang luar biasa ya. Gimana menurut Anda?